Sebelum kita doa awal kita ini ahli bait bacakan manaqib Sayyidina tabarukan. Al-Fatihah ala ma nawa al-Fatihah ala ma nawa bihi syaibana Abu Muhammad Amin Badani wa usulli wa quli wa quli anna Allah ta'ala yatamasya rahmah bisirri nabi wa amin nabi wa sallu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikhtassa dhaman li mahabbatih wa aqama dhaman li khidmatih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa sadaqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika wal fawzul 'azim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna zikril awliya tanzilur rahmah wa qala Sufyan bin Uyainah inna zikrul salihin tanzilur rahmah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu wa waliyuh. Qala Allah ta'ala wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Yang maksudnya bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah Ta'ala, dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, ini tamsil. Jadi kalau kita mencari, kalau tanah itu subur, maka tanamannya itu tumbuh dengan baik. Artinya kalau kita mencari pasangan yang baik, nang solih solihah, akan mengeluarkan zuriyah solihah. Nah, jadi kalau nak mencari pasangan telah belum bisi pasangan nak menambahi, ayo hendak panci kamu, ayo apa juga. Nah, nang mana belum punya pasangan, nak mencari pasangan adalah carilah pasangan tuh nang baik, jangan nang cantik. Karena tidak semua yang cantik itu baik, tapi setiap baik pasti cantik camkan itu. Nah, apabila baik akhlaknya, maka baik pandangannya, baik telinganya, baik langkahnya, baik tangannya, dan baik hatinya. Akan mengeluarkan karena anak-anak yang solih solihah. Seperti yang kita baca pada hari ini, Mama Sidin, Abah Sidin termasuk adalah sosok yang solih solihah, maka mengeluarkan zuriyah solihah. Mudah kita juga punya zuriyah yang solih solihah yang bisa membanggakan hati Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula nasabnya radhiyallahu an dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah al-Alim al-Allama Mufti Muhammad Khalid bin al-Alim al-Allama Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Arsyad al-Banjari. Ini keturunan orang juga, semuanya orang yang saleh. Dan bermula nasabnya radhiyallahu an dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alimul Allama Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allama Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alimul Allama Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu an ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu an diberi oleh Allah akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuatnya. Juga ketika ibunya sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tidak lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan adalah
namanya radhiyallahu an ketika masa kecil adalah Bushairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu an itu sendiri. Karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Dan adalah ketika usianya belum sampai mencapai umur balik, artinya masih kanak-kanak lagi lah, tapi belum balik lagi lah, sering mendapat bisyarah, yakni khabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu an bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertulisan Safinatul Auliya, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Ketika radhiyallahu an ingin masuk ke dalam kapal tersebut, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya itu selalu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itu, radhiyallahu an dipersilakan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Di sini di Bangil nih. Nah. Makam Sidin ada di Bangil itulah, di sana dikit. Mun pian bawa ulun padahkan situ ya kan. Kalau Pak Iwan bawa sana saja ya mau jalan per. Dan adalah radhiyallahu an pernah pula bermimpi bertemu dengan dua cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan sorbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya radhiyallahu an, serta memberi nama oleh keduanya akan dia dengan nama Zainal Abidin, perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan juga radhiyallahu an seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pernah bermimpi beliau seakan-akan dirinya radhiyallahu an itu seorang bayi yang berada dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga adalah Rasul dan adalah radhiyallahu an sering pula liqa, artinya berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara yaqadzatan atau di waktu bangun. Dan radhiyallahu an di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasab hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah radhiyallahu an itu senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu an dengan berbagai cara, di antaranya dengan siyahah, pergi ke hutan. Ketika siyahah itulah batu-batuan, tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu an itu adalah seorang waliullah, serta menyatakan nama dan khasiatnya dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi ia radhiyallahu an tidak memperdulikan semua itu karena tidak mau ia terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu an itu ketika sejak kecil hingga dewasa dia senantiasa mengekalkan muraqabah dan musyahadah. Nah ini makam aulia lah nih, kita hanya bisa mengatakan jadi kemudian kita dapat juga di magam ya lah. Magam muraqabah ini rasa-rasa diintai itu, rasa-rasa dilihati Tuhan. Jadi rasa-rasa diawasi Tuhan kadang ini melakukan sesuatu yang dilarang, walaupun ya kan berduaan nah di CBS kadang ini melakukan nang kada baik. Nah si anu si andang tipakan lawan aluh kapai berduaan misalnya kan. Kadawaninya melakukan kenapa? Karena rasa diliti Tuhan. Kadawaninya berpacaran, kadawaninya ya kan nyandak nikah aja lagi ya kan. Kalau misalnya nyandak juga nikah aja ya kan. Kalau misalnya hai adik berjilbab biru, diri abang tak laku-laku. Kalau adik serius mau, besok pagi kita ke penghulu. Sholli wa sallim Iman al-Ahmada. Nah itu sudah yang ada. Nung
karena 8-5 biji ya kada. Nah, cukup ya kana. Saksi 2, pengulas 1. Nah, namanya 2 ya kan. Paling 20.000 ya kan. Tutu ya lagi ya kan. Jadi janganlah kalau kita nih sayang lawan sidin ya kan, cinta lawan sidin. Nah, jagalah nang ditangati situ jangan digawi. Nah, ada kada di hadis orang nih berduaan, nah nang bukan mahramnya itu lebih baik daripada orang nang bercampur lawan babi. Saking itu kada bagusnya pandangan agama. Apalagi baluman kenal sudah ya yang bebek, Allahu Akbar ya yang bebek, yang bebek. Dosa yang bebek jangan menyalaki bini, ayo ya lah. Yang cantik, yang ganteng ada bapak, baluman kawin jangan ya ada. Dan musyahadah, nah musyahadah ini rasa-rasa melihat Tuhan. Kita ini mengesahkan benar ya kan. Orang itu dasar merasakan, mudahan kita dapat juga nih. Ini makam aulia nih rasa-rasa melihat Tuhan ya kan. Jadi kada wani melakukan nang kada disenangi Tuhan. Dan selalu ia beribadah kepada Allah siang dan malam, dan tiadalah tidur ia radhiyallahu pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Karena ibadah malam itu sudah menjadi wirid dalam keluarganya. Nah, jadi kalau kita ini pengen termasuk golongan orang solih, ujar Nabi, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihina qablakum. Alaikum itu ai ilzamu. Itu kalau dalam nahurannya mansubun bil igro namanya himbauan. Nah, dihimbauannya sering-seringlah kamu bangun malam, karena itu bangun malam ulun bangun jam malam ngejar pipis, guring pulang, nah lain ini ya kan. Nah, ambil air wudu, ayo kita sembahyang minimal 2 rakaat. Nah, rasakan ya, insyaallah akan merasakan ya kan nikmatnya hidup. Hidup itu akan barokah. Nah, kenapa jadi suruh bangun malam? Fa innahu da'abus solihina qablakum, karena itu kebiasaan orang-orang solih. Jadi kalau kita pengen Bapak berkumpul dengan orang solih, itu amalannya bangun malam minimal 2 rakaat. Jika ada kawan jam 2 sebelum subuh kita ambil air wudu, ayo sembahyang 2 rakaat. Insyaallah kita berusaha lancar, kita hendak bagawi insyaallah barokah, insyaallah kita bahuma insyaallah hasilnya lumayan baik, atau kita apapun kita nuntut ilmu insyaallah ilmunya barokah. Dan ini amalan Nabi yang diikuti oleh para sahabat tabi'in dan salafun salihun. Mudah kita kawajua, amin ya rabbal alamin. Dan lagi adalah radhiyallahu itu di waktu muda suka berkhalwat, yakni bersembunyi di satu tempat untuk beribadah kepada Allah. Dan setengah daripada yang dilakukan beliau adalah melazimkan membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali dalam sehari semalam. Nah, lah kawalah kita anak awal kita ya kan. Minimal kita 3 kali itu sudah hendak sembahyang 4 jam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buka mata Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Mudahan kita mati dalam berzikir, amin ya rabbal amin. Itu lagi kita harapkan. Dan di antara keramat beliau, nampak pada saat kamaro panjang di kota Martapura, banyak masyarakat yang datang kepadanya untuk minta didoakan agar turun hujan. Kemudian radhiyallahu an keluar dari rumahnya lalu mengguyang-guyang akan pohon pisang yang ada di samping rumahnya, dan tidak lama kemudian hujan pun turun. Nah, itulah di antara beliau. Dan setengah perkataan beliau, wahai sekalian muridku, hendaklah kamu selalu memandang nikmat Allah agar hatimu selalu gembira dan bersyukur. Nikmat Tuhan banyak lawan kita ya kah? Apabila mensyukur nikmat Tuhan maka Allah akan menambahnya. La in syakartum la azidan.
Makum, ya kah? Orang-orang bersyukur, insya Allah ya kah, dia akan terbebas daripada penyesalan dan kesalahan. Tambah bersyukur, tambah rasa memiliki semuanya. Berdoa tidak saja untuk agar doa kita diijabah, tapi kita berdoa karena banyaknya nikmat yang harus kita syukuri. Mudah kita orang yang pandai mensyukuri. Bahkan Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikan ulun ya Allah hamba yang selalu bersyukur dengan nikmat-Mu ya Allah. Waj'alni sabura, jadikan ulun ya Allah orang yang selalu sabar atas balamu ya Allah. Waj'alni fi aini sagiran, jadikan ya Allah ulun mandang diri ulun hina, enggak ada nilainya, enggak ada harganya. Wa fi ayunin nasi kabiran, namun pandangan manusia terhadap ulun ya Allah, wow. Nah, ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada perkataan beliau, hendaklah kamu mencari ilmu agama dengan syarat ilmu dan gurunya dan amalnya harus benar, yakni ahli sunnah wal jamaah, sebab akan membawa ke surga. Sedangkan apabila ilmu dan amalnya dan gurunya tidak benar, yakni bid'ah dolalah, akan membawa ke dalam neraka. Nah, jadi mudah kita kawa menjaganya dengan baik. Disuruh menuntut ilmu apa? Ujasidin, limbahnya ditutup lalu diserakai, limbah dituntut lalu dipakai. Insya Allah hasil makanan kita makan ada manfaatnya. Tapi kalau makanan biar banyak menunya tapi dilihat aja, dipandangnya kada ada gunanya, ujung-ujungnya basi. Ini ada. Nah, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau wafat pada hari Rabu tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah dan meninggalkan dua anak, yaitu Muhammad Amin Badali dan Muhammad Habib Badali. Dan serta 3 orang istri. Rabbana wa adkhilhum jannati annallati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabbi warham li syakhina bi badali wa subba fi qabri rahmatan wa ni'ami bi jahi. Rabbana hasil maqasidana wa tim bi khatimatil husna ma salami wa salli ya Rabbana ala nabiyil hashimi wal ali wa sahbi wal atba'i kullihim. Allahumma أوصل وهدي وبلغ وتقبل وقرأنا من القرآن العظيم وعملنا من أنواع الخيرات بهذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وشاملة وشرة متقبلا وحبينا جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء وسائر أهل كل وصحبه والقرب والتابعين وتبع التابعين من الأولياء والعلماء والصلاة الصالحين إلى سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ مولانا الحسن بن عبد الأكرم الجن والشيخ مكشف الأنوار من إسماعيل البجري والشيخ سيد محمد أمين القطبي المكي والشيخ مشار عبد الباقيل البجري والشيخ مسمن بن حجي مولي والشيخ مسمن جليل والشيخ مشرواني عبدا ثم إلى الشيخ شرواني شرعان وشعراني عارف ثم إلى روحي ثم إلى أروح جميع شيخنا ووالدنا والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى صاحب الحول الشيخنا ومربي روحنا محمد زين بن عبد الغني البجري وأصولي وفرائي أن الله يغفر ويرحم ويعد درجات من الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ويرزقنا برهم ويحفظنا من هذا الزمن يا حافظ يا حافظ احفظنا وجميع الأهل والإيال من الآفات والأهات والأذية والبليات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرنا من بني تمام معصوما وتم بصالح عملنا وطول عملنا في خير ولد عافية. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم امدنا بامداد الانبياء والاولياء واحشرنا في زمرتهم وتوفنا على ملتهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا يا سيدنا من اصحاب القبور. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرم. تقبل الله منكم